atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada waktu subuh hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam masjid yang kita muliakan ini dalam rangka melaksanakan ibadah secara berjamaah. Mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Selanjutnya mari kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam melanjutkan perjalanan hidup kita masing-masing. Jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillah. Inna aradna al-amana as-samawati wal ardi wal jibal. Wa abaina yahmilna wa ashfaqna minha. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanah pada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi semua tidak mampu membawa amanah. Mereka khawatir mengkhianati amanah. Kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Isi amanah pertama, ajariyat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Itu amanah vertikal, hablum minallah. Amanah kedua, Al-Baqarah 30. Ini jahilun fil ardi khalifah. Sungguhnya kata Allah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi amanah kedua jadi tanggung jawab manusia menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maksudnya tanggung jawab horizontal. Tanggung jawab vertikal, alhamdulillah, kalau kita tidak mampu jadi imam, kita bisa menjadi imam. Tapi menghadapi kawasan horizontal ini banyak sekali masalah yang kita hadapi. Karena apa? Di dalam jiwa kita sendiri ada musuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam jiwa manusia ada potensi kejahatan dan ketakwaan. Sungguh berbahagia orang yang berhasil membersihkan hatinya. Sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Jadi kawasan horizontal untuk menjadi khalifah Allah, maksudnya khalifah Allah sebagai wakil Tuhan. Dalam hubungan ini Rasulullah bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Amalkan sifat-sifat Allah. Allah yang pengasih dan penyayang, Rahmanur Rahim. Jadilah manusia yang pengasih dan penyayang. Allah Al-Haq. Jadilah manusia yang jujur. Allah Al-Ghafur. Jadilah manusia yang pemaaf. Allah Al-Halim. Jadi manusia yang santun. As-Sabur, As-Syakur. Bersabar, bersyukur. Al-Wakil, amanah. Banyak sifat Allah. Tapi ada dua. Ada sifat Jamaliyah, ada Jalaliyah. Jamaliyah sifat keindahan, itu yang perlu kita amalkan. Jalaliyah sifat keagungan, kita tidak berhak mengamalkannya. Al-Qadir, Al-Malik, Al-Mutakabir, itu sifat keagungan Allah. Hamba Allah tidak bisa. Tapi kalau keindahannya banyak. Al-Karim, pemurah. Ini menghadirkan sifat-sifat Allah di dalam hati,
Mengetahuinya gampang, tapi untuk hadirnya sifat Allah dalam qalbu itu tidak mudah. Maka li nafsi an tu'mina illa biidznillah. Tidaklah seorang bisa beriman kecuali izin Allah. Jadi ini yang menjadi pemikiran kita, bagaimana amanah horizontal ini supaya bisa menjadi kita sukses. Sebab kalau kita sudah sukses mengamalkan alif Allah, maka kita akan menjadi mahal. Kita akan berhasil sebagaimana Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak. Kemudian Allah berfirman, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam. Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi alamin. Seluruh umatnya berkewajiban menjadikan dirinya sebagai rahmat bagi alamin dengan jalan mengamalkan sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak mampu mengamalkan yang banyak, taruhlah umpamanya 3 biji saja, menjadi pengasih, penyayang, jujur. Tapi kalau sampai tidak bisa 3, 1 saja. Coba-coba jujur saja. Qulil haqqa walau kana murra. Ungkaplah kebenaran itu walaupun pahit. Dalam hubungan kejujuran ini, dalam surat Al-Ahzab 70-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amay utilah wa rasulahu qad faza fawzan 'azima." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Niscaya aku akan hadir memperbaiki amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau memang tidak bisa, masih belum bisa semua, 1 saja dulu. Katakan perkataan yang benar. Sebab dalam surah Al-Baqarah 42 Allah melarang, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Jangan sembunyikan kebenaran itu padahal yang kau mengetahuinya. Ini kebalikan dari jujur. Dilarang berbohong. Berbohong itu artinya memberikan informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar menyesatkan orang lain. Dan semua orang sesat akibat kebohongan kita menjadi dosa sosial, menjadi tanggung jawab kita di hari kemudian. Yang kedua, kebohongan mempersulit penegakan hukum dan lahirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hilangnya keadilan melahirkan kekeruhan dalam kehidupan sosial. Ini semua menjadi tanggung jawab. Sumber masalah itu si pembohong. Yang ketiga, kebohongan itu mengotori hati. Semua dosa yang kita tutupi mengendap di dalam kalbu. Al-Baqarah 10. Fi qulubihim maradun fadadahum Allahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakit mereka. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan hal-hal yang mereka selalu dustakan. Dalam Al-Baqarah 74, "Tsumma kasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati tasadu kasur." Manakala ini sudah menjadi karakter terus-menerus kebohongan itu, maka hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu dalam surah Mursalah 10 kali diulang-ulang, "Wailul lil mukadzibin." Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, kejujuran itu adalah kebalikan dari kedustaan. Orang yang jujur memberikan informasi yang benar. Informasi yang benar membantu orang lain mendapatkan jalan yang benar, dan itu merupakan amal saleh yang besar. Kemudian mempermudah penegakan hukum dan lahirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya keadilan melahirkan semangat kebersamaan, rasa persatuan, hingga muncul kekuatan yang sinergis dalam rangka pembangunan bangsa. Dampaknya positif.
bagi kesuksesan pembangunan. Yang ketiga, orang yang jujur, hatinya bersih. Karena seluruh masalah, seluruh kesalahan yang ada pada dirinya, dia bertanggungjawabkan sekarang juga. Dan orang bersih hatinya, insya Allah fitrah Allah yang ada di dalam kalbu, nurun ala nur yahdillahu linuri man yasha. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing pada cahayanya pada siapa yang dikehendaki. Akan terjadi ledakan spiritual di dalam kalbu. Nur ilahi akan menerangi seluruh kawasan batin, memasuki daya pikir, rasa dan karsa, sehingga emosional, intelijen, emosional, spiritual menjadi sebuah kesatuan yang integral. Pada kondisi seperti ini, insya Allah ibadah kita marifat kepada Allah dan akhlak kita tampil sebagai khalifah Allah yang rahmatan lil alamin. Inilah yang kita harus bangun sebelum kita meninggal dunia, karena kehidupan ini di dunia ini tidak lama. Naik turun nafas manusia adalah langkah-langkah rohani menuju Allah. Perjalanan tiada henti, kalau berhenti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu perbaikan harus dimulai dalam hati, dan cahaya muncul dalam hati akan menerangi akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kita semua. Semoga hari Idul Fitri, fitrah Allah tetap menyala di dalam kalbu kita. Kita pertahankan dan kita lanjutkan dalam perjalanan hidup ke depan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.